Halo, kembali lagi bersama saya, Lucky Pramono, dan mahasiswa Universitas Dian Nusantara, jurusan Ilmu Komunikasi, kelas A501. Di sini, saya ingin menjelaskan bagaimana cara membentuk karakter sukses pada diri seseorang. Tentunya, kita mengetahui, untuk membentuk kepribadian seseorang yang sukses, kita harus mempelajari berbagai macam hal-hal yang harus dimiliki oleh seseorang. Berikut adalah karakter-karakter yang harus dimiliki oleh seseorang dan bisa diajarkan sejak dini. Satu, agama. Tentunya, agama ini merupakan suatu hal yang penting di dalam diri seseorang. Karena dengan seseorang beragama, mereka akan selalu mengingat senantiasa pada Tuhannya. Bagaimana cara mereka untuk menerapkan pendidikan karakter di bidang agama ini? Satu, bagi yang Islam, mereka bisa menjalankan sholat 5 waktu, dan yang Kristiani bisa melakukan ibadah ke gereja pada setiap hari Minggu, dan agama Buddha melakukan ibadahnya, maupun Hindu mereka melakukan ibadahnya, dan Konghucu melakukan ibadahnya. Jadi, mereka menjalankan kewajiban-kewajiban yang diberikan oleh agama mereka masing-masing, sehingga setiap orang yang ada, mereka memiliki sifat religius, mengingat dari mana mereka berasal, dan tidak merendahkan orang lain, karena mereka menganggap bahwa kita semua di mata Tuhan adalah orang yang sama. Dua adalah kejujuran. Sifat jujur ini akan membuat Anda bisa dipercaya oleh orang lain, karena Anda tidak pernah ingin berbohong terhadap informasi yang Anda punya. Bagaimana cara menerapkan sifat jujur ini sejak usia dini? Misalnya, jangan mencontek saat mengerjakan pekerjaan rumah atau ulangan, dan selalu terbuka hasil apapun kepada orang tua dan tidak menutup-nutupinya. Hal itu bisa membuat Anda berlatih sifat jujur Anda, dan Anda siap menerima konsekuensi ketika Anda melakukan kesalahan. Toleransi. Kita hidup di negara Bhinneka Tunggal Ika. Tentunya kita perlu toleransi kepada teman-teman kita yang berbeda suku, agama, budaya, dan kepercayaan. Oleh karena itu, kita bisa menerapkan sifat jujur pada usia ini dengan saling menghargai terhadap siapa saja orang yang ada di sekitar kita. Keempat, disiplin. Disiplin merupakan sifat yang sangat penting untuk kita. Mengapa? Karena dengan disiplin kita bisa mengikuti aturan-aturan yang ada dan norma-norma yang ada. Lalu, bagaimana menerapkan disiplin pada usia ini? Misal, kita bisa mengikuti peraturan-peraturan yang ada di sekolah, dari seragam, waktu sekolah, dan juga kegiatan-kegiatan sekolah lainnya. Kita ikuti semuanya, peraturannya dengan baik, sehingga kita terbiasa menjadi seseorang yang disiplin, baik di lingkungan rumah maupun lingkungan masyarakat. Kelima, ada kerja keras. Kerja keras merupakan sifat yang dimana kita bekerja secara bersungguh-sungguh dalam melakukan suatu hal, dalam mengatasi rintangan, dalam menyelesaikan tugas-tugas, sehingga kita bisa mendapatkan hasil secara optimal. Kerja keras bisa kita praktekkan sejak usia ini. Semisal, ketika ada ulangan, kita sebelum ulangan bersungguh-sungguh mempelajari setiap materi yang ada di buku, sehingga ketika kita ulangan, kita bisa menjawab soal-soal yang ada dengan baik, sehingga bisa mendapatkan hasil dan nilai yang optimal. Dan perlu juga ketika sudah bekerja keras, kita mengapresiasi diri kita agar setiap hal yang kita lakukan menjadi lebih bermakna. Kelima, ada kerja keras. Kerja keras merupakan sifat yang dimana kita bekerja secara bersungguh-sungguh dalam melakukan suatu hal, dalam mengatasi rintangan, dalam menyelesaikan tugas-tugas, sehingga kita bisa mendapatkan hasil secara optimal. Kerja keras bisa kita praktekkan sejak usia dini. Semisal, ketika ada ulangan, kita sebelum ulangan bersungguh-sungguh mempelajari setiap materi yang ada di buku, sehingga ketika kita ulangan, kita bisa menjawab soal-soal yang ada dengan baik, sehingga bisa mendapatkan hasil dan nilai yang optimal. Dan perlu juga ketika sudah bekerja keras, kita mengapresiasi diri kita agar setiap hal yang kita lakukan menjadi lebih bermakna. Lalu ada kreatif. Di era globalisasi ini, orang-orang kreatif ini merupakan orang yang paling dibutuhkan dalam pengembangan teknologi-teknologi yang ada. Karena dengan adanya mereka, kita bisa melakukan inovasi-inovasi baru yang
dapat membantu kegiatan kita sehari-hari. Oleh karena itu, kita harus memiliki karakter tersebut agar kita bisa selalu berinovasi untuk membantu orang-orang yang ada di sekitar kita dan membuat diri kita menjadi manfaat, serta penemuan-penemuan kita yang bisa membantu orang lain dalam melakukan kegiatannya. Ketujuh, kemerdekaan. Kemerdekaan di sini berarti setiap orang harus bisa menyelesaikan segala sesuatu tugas yang diberikan dengan dirinya sendiri. Yang berarti kemerdekaan di sini kita harus menjadi orang yang mandiri. Karena dengan menjadi pribadi yang mandiri, kita bisa melakukan segala sesuatu tanpa ketergantungan orang lain dan bisa meningkatkan rasa kepercayaan diri kita terhadap diri kita sendiri. Kedelapan, demokrasi. Demokrasi merupakan suatu hal yang penting yang harus dimiliki warga negara Indonesia, karena negara Indonesia ini merupakan negara yang demokratis. Bagaimana cara menerapkan sifat demokratis ini dalam kehidupan sehari-hari, terutama sejak usia dini? Misal, kita bisa ambil contoh. Kita sebagai pelajar, tentunya kita tahu tugas kita adalah belajar, dan belajar merupakan kewajiban kita. Dan hak kita sebagai pelajar, kita berhak mendapatkan ilmu yang diberikan oleh guru yang ada di sekolah. Oleh karena itu, belajar sifat demokrasi ini harus dididik dari sejak bangku sekolah. 9. Rasa ingin tahu. Rasa ingin tahu merupakan suatu hal yang penting, karena ketika kita ingin mengetahui sesuatu, tentunya kita akan terus belajar dan belajar untuk mengetahui apa hal yang ingin kita ketahui. Dan dengan rasa ingin tahu, kita bisa banyak mendapatkan ilmu yang akan kita terima dan membuat wawasan kita lebih luas lagi dan memperluas cara pandang kita terhadap lingkungan kita maupun lingkungan masyarakat. 10. Semangat kebangsaan. Sikap semangat kebangsaan ditunjukkan dengan selalu mengutamakan kepentingan bangsa dan negara Indonesia di atas kepentingan pribadi. Misalnya, menciptakan prestasi yang mengharumkan nama bangsa. Hal tersebut merupakan salah satu contoh semangat kebangsaan, sehingga Anda bisa menciptakan rasa cinta tanah air dan rasa nasionalisme yang tinggi. Berikut tadi merupakan hal-hal yang dipelajari dalam pendidikan karakter untuk membentuk karakter sukses seseorang, baik untuk dirinya maupun orang banyak, terutama agar anak tersebut sukses menjadi anak bangsa yang dapat memajukan negara ini dan juga membanggakan negara ini. Sekian video yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.